Ya, selamat pagi anak-anak SD Ignatius Slamet Riyadi kelas 6 SD dimanapun kalian berada. Jumpa dengan Mr. Jojo kembali ya dalam pelajaran IPA tema 1. Kebetulan Bapak yang mengajarkan tentang perkembangbiakan. Untuk yang berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan pada tumbuhan ya. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi dua ya. Ada yang vegetatif atau tak kawin, lalu generatif dengan kawin. Lalu vegetatif atau tak kawin juga dibagi dua lagi, ada yang alami dan ada yang buatan. Kita akan bahas satu-satu tentang perkembangbiakan vegetatif dahulu ya. Perkembangan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau dengan kata lain tidak kawin. Ini juga bisa melibatkan hanya satu induk saja, jadi tidak butuh induk yang lain. Makhluk hidup barunya bisa berasal dari bagian tubuh induknya. Karena itu makhluk hidup baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ya, perhatikan gambar di bawah ini yang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif ya. Ini ada pisang, kemudian ada bawang merah, lalu ada sejenis kunyit atau jahe-jahean, kemudian ada kunyit atau lengkuas, kemudian ada bambu yang masih muda atau anakan, atau yang kita bilang dengan rebung, kita bilang bisa rebung ya. Kemudian ini bawang putih. Lalu apakah pohon pisang membutuhkan bantuan manusia untuk menumbuhkan tunasnya? Jika perkembangbiakan tumbuhan di atas seperti itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia ya. Kemudian kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif. Di antaranya tunas yang pertama dengan cara bertunas, contohnya pisang, bambu, cocor bebek. Cocor bebek itu dengan menggunakan tunas adventif, yaitu tunas yang muncul pada ujung bagian-bagian cocor bebek tersebut. Kemudian membelah diri, contohnya ganggang hijau. Kemudian spora, contohnya tumbuhan paku atau jamur karena memiliki kotak spora ya, atau sporangium. Kemudian rizoma itu akar tinggal, contohnya jahe, lengkuas, temulawak dan kunyit. Lalu umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jadi sejenis bawang-bawang itu umbi lapis. Umbi batang, contohnya ubi jalar, kemudian kentang. Kemudian umbi akar, contohnya wortel. Lalu geragih, contohnya strawberry, rumput teki dan arbe. Jadi menggunakan bagian tubuhnya untuk memperketurut. Kemudian ada tunas batang, contohnya bambu, kemudian pisang, kemudian aglonema, ada tunas akar, cemara, sukun, semek. Kemudian ada tunas daun, cocor bebek yang disebut juga dengan tunas adventif. Jadi yang menggunakan perkembangbiakan secara tunas ya, ada 3 ya pada bagian tunas. Contohnya ya, ada gambar-gambarnya. Ini yang gambar pertama itu rebung, kemudian pisang ya dengan tunas batang. Kemudian ini cocor bebek di mana tumbuh di ujung-ujung daunnya ya. Kemudian yang terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya hidra, ada di air ya atau di laut biasanya. Kemudian ganggang hijau dan volvox. Itu membelah diri. Caranya dengan menggunakan membelah diri, membelah bagian tubuhnya sehingga jadi banyak. 1 bisa jadi 2, ya, 2 bisa jadi 4, terus dan seterusnya. Berkembangbiakan secara cepat. Kemudian yang spora itu berbentuk biji dengan ukuran yang sangat kecil. Spora disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jadi kotak sporanya disebut sporangium. Ini seperti ini pada gambar. Ada tumbuhan paku juga ya. Seperti ini, di dalamnya itu putih seperti jamur tapi
seperti tepung sebenarnya ya. Rhizoma akar tinggal, ada akar tinggal ya. Ada lengkuas, ada sejenis jahe-jahean ya ini ya. Kemudian umbi lapis, tadi udah Bapak jelaskan, ada pada tanaman bawang-bawangan ya. Kemudian umbi batang, nah ini ada kentang ya, dia tumbuh nanti tumbuh tunasnya ya. Lalu umbi akar, nah ini ada wortel, kemudian singkong, nah ini nanti akan tumbuh di bagian akarnya yang sebagai cadangan makanan mereka yang kita makan juga ya. Ternyata tempat perkembangbiakan mereka atau memperbanyak keturunan mereka atau memperbanyak jenis mereka. Dan geragi stolon batangnya merambat di atas permukaan tanah. Nah, seperti ini pada gambarnya, jadi merambat memanjang, terus tumbuh individu baru dengan daun yang baru, lalu tumbuh sendiri, lalu nanti merambat lagi dan seterusnya sehingga semakin berkembang biak banyak. Seperti itu ya gambarnya untuk yang geragi atau stolon. Lalu disebut, apakah perkembangbiakan tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia? Perkembangbiakan vegetatif buatan namanya. Kalau yang tadi yang alami dengan bantuan angin sebenarnya ya, atau hewan seperti kumbang, kemudian belalang, kupu-kupu. Kalau yang dibantu oleh manusia, karena manusia yang mengembangbiakannya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan itu contohnya nih dengan cangkok, kemudian stek, kita bilang menyetek ya, kemudian okulasi, lalu mengenten, merunduk. Cangkok contohnya, nah ini seperti ini ya. Dengan cangkok pernah melihat cangkok. Kemudian stek batang, biasanya pada singkong stek batang itu. Kemudian stek daun, juga ada pada gambarnya ya, ini menyetek. Kemudian okulasi atau menempel, ini pada gambarnya, jadi tanaman yang berbeda ditempelkan di situ, lalu diikat, lalu nanti akan tumbuh tanaman baru, lalu dipotong pada bagian bawahnya, nanti akan tumbuh ditanam di dia lain. Kemudian mengenten atau sambung pucuk, nah, ini menempel sama mengenten berbeda ya. Mengenten menyambung, jadi pada tanaman lain disambung. Kemudian merunduk adalah sebagian batang ditimbun di dalam tanah, biasanya dilakukan pada apel, alamanda dan stroberi. Ini yang merunduk. Lalu perkembangbiakan generatif, ini adalah perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan, atau dengan kata lain terjadi pertemuan antara sel jantan dan sel betina, atau kata lainnya kita bilang kawin. Nah, alat perkembangbiakan pada jantan biasanya pada tumbuhan disebut benang sari, sedangkan pada betina disebut putik. Nah, setelah selesai penyerbukan akan diikuti proses pembuahan. Hasilnya biasanya berbentuk biji. Jadi hasil perkembangbiakan generatif itu adalah biji. Kita lihat ada pada bagian-bagian bunganya ya, ini ya, ada pada penampang bunga, ini namanya penampang bunga atau bagan penampang bunga atau bagian-bagian bunga yang kalau kita gambarkan seperti ini. Ada mahkotanya, kemudian ada kepala putik, di mana ada tangkai putik, ada bakal buah. Bisa kalian amati sendiri ya pada bagian-bagian bunga. Nah, kalau ada benang sari dan putik, berarti ada dua alat kelamin dalam satu bunga. Ini namanya bunga sempurna atau bunga lengkap ya, memiliki dua alat kelamin pada bagian bunga, karena memang ada bunga yang tidak lengkap juga ya. Kemudian macam-macam penyerbukan, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan yang terakhir penyerbukan bastar. Ini kita bisa melihat gambar penyerbukan pada bunga. Kalau sendiri itu biasanya terjadi pada bunga lengkap ya, dimana ada benang sari dan putiknya bertemu,
Kemudian kalau tetangga, misalkan satu tangkai ada 2 bunga di satu tanaman, lain bunga tapi masih satu tanaman. Kalau penyerbukan silang, tanamannya berbeda tapi masih tetap satu jenis bunga, misalkan anggrek dengan anggrek. Kalau penyerbukan bastar itu berbeda jenis tanamannya, misalkan seperti di gambar ini ya, bunga anggrek dengan bunga yang lain misalkan, tapi bukan dengan anggrek lagi misalkan, atau dengan bunga-bunga yang berbeda. Kemudian biji tumbuhan dibedakan menjadi 2 jenis. Ini kan tadi hasil dari penyerbukan, itu adalah biji, di mana ada dikotil dan ada monokotil. Dikotil itu berkeping 2, kalau monokotil itu berkeping 1, biji berkeping 1. Contohnya yang berkeping 2 itu mangga, kemudian kacang. Kalau monokotil itu padi, gandum, dan jagung, itu monokotil ya. Jadi cirinya kalau dikotil itu bisa dibelah 2 tanpa dipaksa, juga ada bagian-bagian yang bisa dipisahkan dengan tangan juga. Jadi kalau dipaksa dibelah itu berbeda ya. Kemudian untuk evaluasinya silahkan dicoba dikerjakan. Mungkin dari Bapak sekian dulu ya untuk pembelajaran IPA tema 1, perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Jadi vegetatif dan generatif di video pembelajaran kali ini dipelajari kembali. Materinya juga sudah Bapak share di Google Classroom kalian. Silahkan dibaca dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Salam dari Bapak, tetap selalu sehat dan tetap semangat ya dalam situasi COVID seperti ini pun. Selalu semangat ya, belajar terus, raih cita-citamu. Terima kasih dan selamat pagi.